Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Nah, yang pertama kalian lihat itu hanyalah intro untuk memperindah tugas ini. Kelompok 2 berisikan 8 anggota. Pertama ada Elvia Putri, yang kedua ada Pak Aryani, yang ketiga ada Fikri Ramadhani, yang keempat ada Priscilla Amanda, yang kelima ada Helena, yang keenam ada Ihsan, yang ketujuh ada Ina, yang ke-8 ada Rizky Fajlan. Simaklah materi yang akan kami sampaikan. Definisi geng motor. Geng motor adalah bagian dari suatu kultur masyarakat yang terbentuk dari umumnya remaja putra atau pemuda dengan latar belakang sosial, daerah ataupun sekolah yang sama, yang mengasosiasikan diri dengan bersepeda motor sebagai wujud ekspresi. Geng pencinta motor adalah remaja yang mengatasnamakan diri di bawah bendera otomotif atau lebih spesifiknya adalah sepeda motor dengan berbagai macam sepeda motor. Hal inilah yang bisa dianggap positif bila kita lihat dari visi misi, tujuan atau niat para remaja dalam pembentukan organisasi geng motor ini. Maklumlah mereka adalah manusia yang sedang mencari jati diri di luar keluarga, yaitu dunia pertemanan. Ini adalah gambar-gambar dari geng motor. Berikut ini adalah ciri-ciri geng motor. 1. Kebanyakan anggota geng motor mengendarai motornya tanpa safety riding seperti helm, sepatu, dan jaket. 2. Muncul di malam hari, motor tanpa lampu, suka dengan suara knalpot yang berisik. 3. Motor yang mereka gunakan bodong atau bisa disebut dengan tanpa surat-surat resmi, tanpa lampu sen dan lampu utama. 4. Membawa senjata tajam seperti golok, pisau, pedang, celurit, senjata api, dan lain-lain. 5. Suka berkumpul dan mabuk-mabukan. 6. Kalau ada anggota baru dilantik dengan kekerasan dan kriminal. 7. Suka balapan dan suka berbohong. 8. Visi dan misi mereka untuk ditakuti semua orang, biasanya dengan tawuran antar geng motor. Ini adalah karikatur dari geng motor. Salah satu penyebab adanya geng motor adalah adanya balapan di tempat-tempat tertentu. Geng motor ini terbentuk karena adanya persamaan tujuan dari remaja-remaja yang berkeinginan membentuk geng motor demi mewujudkan keinginan mereka. Salah mengikuti balapan pembohong. Biasanya geng motor ini juga dibentuk karena kepemilikan kendaraan yang sama bentuk dan jenisnya. Kebijakan alternatif. Kebijakan alternatif untuk kasus geng motor memberikan efek jera kepada pelaku meskipun masih di bawah umur, atau berikan bimbingan ke dinas sosial untuk memperbaiki sifat atau kelakuan buruk mereka, atau melakukan wajib patroli setiap malam menyusuri semua jalanan untuk menciptakan kedamaian bersama. Berikut adalah kebijakan-kebijakan yang dapat dilakukan untuk mengurangi geng motor. 1. Pencegahan terhadap pelaku kejahatan, yaitu membujuk si pelaku untuk menahan diri atau tidak melakukan pelanggaran hukum kembali melalui ingatan mereka terhadap pidana yang dijatuhkan. 2. Pencegahan terhadap pelaku yang potensial, dalam hal ini memberikan rasa takut kepada orang lain yang potensial untuk melakukan kejahatan dengan melihat contoh pidana yang telah dijatuhkan pidana kepadanya. 3. Perbaikan si pelaku, yaitu memperbaiki tingkah laku si pelaku sehingga muncul kesadaran si pelaku untuk cenderung tidak melakukan kejahatan lagi walaupun tanpa adanya rasa ketakutan dari ancaman pidana. 4. Mendidik masyarakat supaya lebih serius memikirkan terjadinya kejahatan, sehingga dengan cara ini secara tidak langsung dapat mengurangi frekuensi kejahatan. 5. Melindungi masyarakat melalui pidana penjara yang cukup lama. Tengok kanan, tengok kiri, lagi, serang timur, kota. Timur kota, timur kota. Berikut adalah kajian tentang kebijakan alternatif. 1. Melakukan pembujukan kepada pelaku. Dengan adanya pembujukan kepada pelaku untuk tidak melakukan dengan mengingatkan pidana hukum yang bisa didapat untuk sang pelaku. Adapun beberapa kelebihan dan kekurangan. Kelebihan, mudahnya penyampaian bujukan tersebut. Semua orang bisa melakukan pembujukan, bukan hanya para aparat atau para ahli. B. Kekurangan, belum tentu bujukan tersebut didengarkan atau dilakukan. Pencegahan kepada yang berpotensi melakukan pelanggaran.
Dengan adanya pencegahan dini akan menimbulkan berkurangnya atau menghilangnya bibit-bibit para pelanggar dengan cara menimbulkan rasa takut terkena hukuman. Adapun beberapa kelebihan dan kekurangan. Kelebihan, mudahnya mencari orang-orang yang berpotensi akan menjadi pelanggar bisa dimulai dari para anak-anak yang dekat dengan daerah rawan geng motor. Kekurangan, adapun anak-anak yang dilarang mereka malah penasaran bagaimana rasanya dan malah terjerumus ke dalam pelanggaran. Ketiga, perbaikan atau binaan kepada pelaku. Dengan ini, para pelaku mengetahui bahwa apa yang mereka lakukan merupakan hal yang sia-sia, entah itu bagi mereka atau bagi orang lain. Adapun beberapa kelebihan dan kekurangan. Kelebihan, dengan adanya para pelaku yang bertobat atau sudah tahu apa yang mereka berbuat adalah sebuah kesalahan, mereka dapat memberitahukan kepada pelaku yang belum tertangkap untuk berhenti sebelum menyesal. Kekurangan, ada kemungkinan hanya sedikit yang bertobat dan bagi mereka yang belum merasa jera, mereka dapat melakukan pelanggaran lagi. Keempat, melakukan pendidikan atau sosialisasi kepada masyarakat. Dengan begini, masyarakat dapat ikut ambil andil dalam pemberantasan kegiatan yang merugikan masyarakat, yang di sini contohnya geng motor yang meresahkan masyarakat. Adapun beberapa kelebihan dan kekurangan. Kelebihan, mudah dan cepat dalam mengurangi kegiatan-kegiatan geng motor. Kekurangan, ada beberapa keluarga di mana salah satu anggota keluarganya merupakan geng motor, bukannya menghentikan tapi melindungi anggota geng motor tersebut. Kelima, pemberian sanksi. Dengan memberikan sanksi yang cukup berat kepada para pelaku, bukan hanya memberikan rasa takut kepada pelaku untuk melakukan pelanggaran, namun juga dapat melindungi masyarakat dari ancaman-ancaman geng motor. Adapun beberapa kelebihan dan kekurangan. Kelebihan, merupakan kebijakan yang sangat efektif dan dapat sekaligus melindungi masyarakat. Kekurangan, ada kemungkinan bahwa hukuman yang diberi tidak setimpal dengan apa yang mereka perbuat, entah itu terlalu berat ataupun terlalu ringan. Pencegahan terhadap pelaku yang potensial. Dengan melakukan pencegahan dini dapat mengurangi pelaku yang melanggar aturan dengan cara menimbulkan rasa takut terkena hukuman. Adapun kelebihan dan kekurangan, yaitu kelebihan, mudahnya mencari orang-orang yang berpotensi akan menjadi pelanggar. Kekurangan, masih banyak anak-anak yang menganggap kalau tindak pidana hanya sebagai gertakan. 2. Perbaikan si pelaku. Dengan ini para pelaku mengetahui bahwa apa yang mereka lakukan merupakan hal yang sia-sia, entah itu bagi mereka atau bagi orang lain. Adapun kelebihan dan kekurangan, yaitu kelebihan, adanya pelaku yang bertobat dan menyesal dengan yang mereka perbuat. Kekurangan, tidak ada efek jera terhadap pelaku pelanggaran. 2. Kemungkinan pelaku melakukan pelanggaran lagi. Sekian dulu informasi dan materi